Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Bersama saya Noviani Widyasari yang akan membawakan sesi kali ini. Nah, rekan-rekan, seberapa suka sih Anda dengan perubahan? Seberapa cepat Anda mampu beradaptasi akan perubahan tersebut? Misalnya perubahan peraturan perusahaan, perubahan yang terjadi di organisasi, dan lain-lain. Bagaimana kita segera move on dari hal yang biasa kita lakukan, kemudian dengan adanya perubahan tentunya kita harus beradaptasi dengan cepat gitu ya. Baik itu secara mendadak maupun perubahan yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, saat ini kita akan membahas topik yang menarik nih, yaitu coping with change. Dengan tamu yang sudah hadir bersama saya, kali ini sudah bersama dengan saya seorang senior consultant, kemudian yang berprofesi sebagai trainer, coacher, counselor, dan juga saat ini beliau menjabat sebagai director di Diego Consulting and Academy. Sudah hadir bersama saya Bapak Ardana Bayurindra. Halo Pak Ardana. Halo Mbak Novi, bagaimana kabarnya Mbak Novi? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat terus ya Pak ya? Insya Allah. Iya, terima kasih nih Pak sudah hadir kembali nih di video kali ini. Kita akan sharing lagi nih Pak terkait tadi yang sudah saya sebutkan mengenai coping with change. Nah, mungkin bagi rekan-rekan profesional yang baru banget nih Pak, stay tune baru aja tune in di video kita, terus baru melihat nih, wah narasumber kita baru nih kayaknya gitu ya menurut mereka. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak backgroundnya. Tadi saya sudah sebutkan sedikit ya. Kemudian aktiviti Bapak saat ini apa saja nih Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Novi. Halo semua pemirsa, apa kabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Nah, aktivitas saya seperti yang Mbak Novi sudah sampaikan, ini terkait dengan kegiatan organisasi ya, manajemen, artinya klien-klien corporate, ada juga klien-klien individual dalam aktivitas layanan konseling, ya, terapi, training juga seperti yang disampaikan tadi, dan lainnya adalah aktivitas saya yang lainnya adalah mulai belajar kembali. Ya, mulai belajar kembali, menelusuri sejumlah literatur baru gitu, belajar tentang hal-hal baru untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri. Oke, wah menarik sekali ya. Nah, ini kan kita akan membahas terkait coping with change nih Pak, perubahan ya. Di kondisi yang seperti saat ini tentunya banyak sekali perubahan yang terjadi, baik itu di organisasi maupun di kalangan tim member gitu ya. Nah, menurut Bapak, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama nih Pak. Nah, Pak Dana, ada yang bilang bahwa satu-satunya konstan adalah perubahan. Menurut Pak Dana, seberapa penting sih kita mengerti akan perubahan tetap selalu ada? Menarik ya, ini tapi ada poin yang mungkin saya bagi pribadi saya kurang tepat kalau menurut saya sendiri ya. Jadi yang konstan itu buat saya bukan perubahan. Perubahan itu akan selalu ada, tetapi bagi saya yang konstan itu adalah yang bisa terkendali, yaitu manusianya atau orang yang melakukan perubahan itu sendiri ya. Jadi yang konstan adalah dinamika kita di dalam menerima perubahan itu. Gitu. Itu yang buat saya lebih tepatnya. Gitu ya. Perubahan akan selalu ada ya. Betul. Yang paling gampang aja lah, dari kita lahir dari bayi sekarang udah segede gini gitu kan kita nggak bisa ujuk-ujuk mengatakan kemarin saya masih bayi loh, sekarang segede gini kan enggak ya. Ada prosesnya gitu. Semua juga begitu, proses alamnya, sesuatu yang tidak bisa kita hindari, yaitu hal-hal yang sifatnya alamiah seperti ini ya. Nah, dari perubahan-perubahan itu memang bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang dan perspektif. Nah, tinggal apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Iya, oke. Nah, di situasi sekitar ini kan sangat cepat terjadi ya Pak, perubahan itu kita dituntut untuk beradaptasi, harus terus agile gitu dalam menghadapi segala perubahan tersebut. Dari sisi individu yang merupakan
yang melakukan perubahan ini dalam konteks profesional, apa sebaiknya yang perlu disiapkan nih Pak oleh para pimpinan maupun organisasi? Karena biasanya kan cenderung untuk fokus terhadap perubahan itu sendiri nih. Ya, itu menarik memang. Perubahan yang direncanakan berarti perubahan yang memang voluntarily ya. Diharapkan perubahan itu diikuti, dijalani secara terbuka dan sukarela oleh semua bagian elemen yang ikut dalam paket perubahan itu sendiri. Tapi kita juga harus menyadari bahwa ada juga bagian-bagian dari elemen perubahan ini yang tidak ingin atau tidak terlalu tertarik untuk join dalam perubahan itu sendiri. Nanti juga kita akan diskusikan barangkali sore hari ini. Ya, jadi kalau kita bicara pimpinan maka kita bicara leadership lagi di sini ya. Bahwa seorang leader dia harus memahami bahwa perubahan itu adalah satu proses ya. Dan dalam suatu proses transisi itu pasti ada poin-poin tahapan yang harus dilewati dan itu pasti dilewati. Ya, sekarang persoalannya adalah apakah bisa dikenali, ditandai atau tidak proses itu, setiap fase dan tahapan itu sendiri. Nah, itu yang harus disadari oleh seorang leader. Kalau dia bisa mengenali tahapan proses transisi itu, maka dia bisa kurang lebih dia bisa memanage ya setiap fase perubahan tadi itu ya. Perubahan itu nggak bisa berlangsung secara cepat ya. Misalkan sebagai contoh kasus ada salah satu kantor klien saya melakukan perubahan sistem ya, perubahan sistem dari yang manual ke digitalize, yang otomatisasi gitu ya. Dan itu dibutuhkan satu proses yang cepat gitu karena tidak bisa mendelay lagi tuntutan dari market, tuntutan dari customer itu seperti itu. Nah, jadi yang ada di harapan mereka adalah kan nggak sulit kan merubah dari yang manual ke digital, yang digital sudah disiapkan kan tinggal kita merubah ke transisi ke sistem yang baru, selesai beres kok. Itu kan pemikiran sederhananya gitu, seperti membalik telapak tangan gitu ya. Nah, tapi ternyata dia lupa bahwa ada proses belajarnya nih, ada proses persiapannya, edukasinya, ada persiapan perpindahan mental transitionnya dari poin A ke poin B, bahwa kemudian ada hal-hal yang mengikuti dalam proses itu, baik penerimaan, rejection, atau barangkali ada sistem flow-nya yang baru ini. Itu semua kan harus dikalkulasi, harus ada perhitungannya, harus ada mitigasinya gitu. Nah, kalau itu semua tidak diperhitungkan, kalau semua itu tidak bisa masuk di dalam poin-poin pengendalian, ya maka akan sulit untuk menjalani perubahan itu sendiri. Oke, memang harus ada keinginan ya Pak ya. Nah, ini kan sebenarnya perubahan ini kan nggak semuanya memiliki resiko yang negatif ya Pak sebenarnya. Nah, bagaimana sih Pak supaya kita bisa memberikan pemahaman kepada tim bahwa organisasi ini memang perlu melakukan suatu perubahan untuk mengurangi adanya resistensi dan hambatan lainnya? Ya, itu apalagi di zaman sekarang ya Mbak ya. Sebelum pandemik dan pasca pandemik ini, itu contoh kasus contoh kasus global yang bisa kita lihat dengan kasat mata gitu ya. Penyusutan layanan operasional juga terjadi pada banyak aspek dan banyak bentuk layanan dan usaha gitu ya. Nah ini semua menggambarkan bahwa perubahan itu present, ada, nyata, dan kadang-kadang unavoidable, tidak bisa dihindari ya. Hal utama yang harus dilakukan oleh manajemen atau seorang pemimpin leader di dalam suatu organisasi itu adalah mengkomunikasikannya kepada karyawannya gitu ya. Jadi secara terbuka harus disampaikan kenapa kita perlu berubah. Di ujung perubahan itu ada apa ya, benefitnya apa yang akan didapat gitu. Kemudian hal-hal apa yang mungkin menjadi peluang, tidak hanya bagi organisasi tapi bagi individu karyawan itu sendiri, gitu ya. Kemudian kalau ternyata dampaknya terjadi pada karyawan seperti salah satu contoh kasus manajemen yang kami tangani, itu ada di mana perusahaan ini mau tidak mau dia harus melay-off karyawan dalam jumlah banyak, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh kasus yang berhasil, ya sukses karena smooth sekali perubahan itu sampai
bahkan karyawan yang di layoff pun menerima dengan senang hati itu paket-paket tanda jasanya ini bagi mereka ya. Ini bukan satu hal yang mudah gitu, apalagi kalau mereka sudah terikat dalam dengan perusahaan ini sendiri ya, bahwa gitu ya. betul bahwa hidupnya, keluarganya semua sudah begitu lekat dan bergantung kepada perusahaan ini, seperti seolah-olah jati diri mereka itu melekat di diri mereka gitu. Itu bukan hal yang mudah sebetulnya, tetapi apa yang dilakukan perusahaan ini dengan berkomunikasi secara terbuka terus menerus dan tidak buru-buru gitu. Jadi persiapan itu sudah harus dilakukan dari sejak jauh hari, itu yang disebut dengan perubahan yang terencana. Dan perusahaan ini memahami bahwa ada fase-fase resistensi emosional, kemudian ada fase-fase di mana karyawannya diberi kesempatan untuk mulai eksplorasi kemungkinan-kemungkinan sampai pada akhirnya mereka bisa menerima gitu. Nah ini harus bisa dipahami gitu ya. Dan kalau itu bisa dipahami dan itu dikomunikasikan dan diatasi kendala-kendala kemungkinannya, dan ada langkah mitigasi yang juga disiapkan untuk hal ini, maka tidak ada yang mungkin dengan perubahan itu sendiri. Artinya tidak ada hal yang mungkin akan mengganggu perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri bisa berjalan dengan aman. Iya, memang harus ada keseimbangan ya Pak, antara yang memberi perubahan, which is itu mungkin organisasi ataupun pemimpin, dan juga yang diberikan perubahan, yang kena perubahan gitu ya, gimana nerimanya gitu. Yang needs atau perubahan itu, yang mendorong perubahan itu, yang ikut dalam perubahan itu, ya semua mesti selaras. Iya. Konsepnya sederhana sih gitu ya, bahwa mereka perlu selaras aja lah gitu. Tapi kalau kita bicara kepentingan lagi ya, konflik itu bisa saja muncul di dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Intinya adalah tadi, terencana dan terkendali. Nah, bagaimana nih Pak kalau kita memiliki perubahan yang sebenarnya kurang bagus, misalkan inflasi yang terjadi pada ekonomi. Nah, bagaimana nih caranya kita memberikan pemahaman ataupun pengertian kepada tim kita bahwa ya kita harus beradaptasi terhadap perubahan ini gitu. Mengajak tim kita untuk eksplorasi, bikin daftar aja, daftar kebaikan, keburukan, artinya kesempatan apa yang bisa didapat kalau kita ikuti perubahan ini ya, hal apa, peluang apa yang bisa diperoleh untuk pengembangan diri kita, dan kemudian bahwa kita punya pengetahuan baru dari sini, hal-hal baru. Kemudian kita juga lihat faktor-faktor apa yang mungkin membuat kita resist terhadap perubahan ini. Dan kemudian juga harus clear, yang harus jelas adalah nanti di ujung sana apa yang akan kita temui gitu loh. Setelah perubahan ini jalani, lalu kita menjalani hal yang baru nanti itu, apa yang ingin kita temui, benefitsnya apa yang kita hadapi di sana. Nggak bisa kita mengatakan pokoknya kamu nanti di sana akan dapat surga. Nggak bisa kita ngomong seperti itu ya. Kenapa? Karena kita harus bisa hadirkan pada mereka bahwa di sana juga akan ada perjuangan baru. Kenapa? Karena kita harus adjust, adaptasi. Kita harus mau menggunakan mindset baru. Ya, jadi kita diharapkan untuk memiliki growth mindset di sini, di mana ada keterbukaan mindset yang bisa memberikan kesempatan pada diri kita sendiri untuk belajar hal-hal baru, gitu, dan menerima hal-hal baru dan mau menjalani hal-hal yang baru dan berbeda. Tuh. Betul. Ya. Nah, untuk resikonya sendiri nih Pak, resiko apa saja sih bila kita memiliki tim atau rekan kerja yang nggak mau berubah, Pak? Iya. Itu kadang terjadi ya memang ya, karena kekhawatiran kita perubahan itu ada sesuatu yang berbeda. Nah ini yang sesuatu yang berbeda ini apa sih yang berbeda gitu. Nah kadang-kadang yang berbeda ini membuat kita atau menyuguhkan sesuatu yang tidak jelas. Seperti pandemik ini aja contohnya ya, ini kan uncertainty. Betul. Sampai kapan, berapa lama? Kalau kita ingat pada awal-awal pandemi kan kayaknya apa ukurannya gitu loh untuk mengatasi pandemik ini gitu. Yang ada semua pokoknya social distancing, ini lakukan ini. Pada akhirnya kan mulai bisa dimonitor, mulai bisa dipolakan gitu ya. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi apa yang berbeda dari perubahan ini dan apa yang berbeda ini menghasilkan apa atau mendorong perilaku apa pada diri karyawan kita, pada teman-teman kita ini. Barangkali mereka takut akan sesuatu yang berbeda ini. Barangkali mereka khawatir bahwa nanti mereka nggak berguna setelah perubahan ini. Barangkali mereka
takut akan hal yang tidak bisa mereka kendalikan pada setelah perubahan ini. Barangkali juga mereka nggak ngerti apa yang akan mereka hadapi nanti di sana. Nah, poin-poin ini adalah poin bagian dari faktor-faktor risiko yang mesti bisa kita kendalikan, kita manage. Nah, artinya apa? Artinya kembali lagi tadi, ini harus dikomunikasikan. Gitu. Apa sih yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan dan sebagainya. Bukannya kemudian kita reject, ya udah ikut apa enggak, kalau nggak ikut ya sudah goodbye. Nggak bisa begitu kan kita. Nah, kalau kita bicara sebagai anggota tim, maka keterbukaan hal seperti ini menjadi penting adanya. Mungkin karena udah ada di zona nyaman ya Pak, mungkin kata orang ya. Susah biasanya kalau kecuali kalau memang dia mengatakan kayaknya waktu saya sudah cukup di sini, saya kayaknya perubahan ini visinya, misinya tidak lagi sejalan dengan saya, ya nggak apa-apa sih, itu juga kita respect ya, kita hargai. Tapi yang jelas jangan sampai bahwa hal-hal seperti ini jadi menghambat perubahan ini. Kalau memang perubahan ini sudah jelas, benefit, manfaatnya, kemudian tujuannya, semuanya sudah jelas dan memang dibutuhkan, maka apalagi yang akan menghalangi perubahan ini? Gitu. Ya, memang harus begitu jalan. Udah nggak perlu khawatir lah ya. Nah Pak, menurut Pak Dana nih, bagaimana kita bisa menjadi seorang atau agen perubahan yang positif nih Pak? Apa kita harus memotivasi diri sendiri gitu Pak? Iya, ini menarik ya. Semua pertanyaannya menarik gitu, jadi saya jawabnya menarik terus. Motivasi diri memang betul, saya pikir ya, karena kalau kita mau belajar mengikuti perubahan, kalau kita memang merasa bahwa kayaknya change is good gitu ya. Kalau saya pribadi, saya bisa melihat bahwa change is good, perubahan itu bagus kok buat saya. Tapi tentunya tidak semua perubahan, tidak semua hal perlu berubah. Ada hal-hal yang memang perlu berubah. Tentu kita perlu belajar untuk mengadjust diri kita sendiri. Adjust itu artinya kita sudah paham ya, bahwa nanti akan kita hadapi ini, bahwa yang akan kita hadapi itu, maka saya harus gimana, ya, bahwa karyawan harus gimana, bahwa ada hal apa yang kemudian menjadi atensi yang baru, hal apa yang kemudian menjadi curiosity baru, hal apa yang menarik, hal apa yang berisiko di sini, gitu, ya. Nah, selain bahwa itu jadi motivasi kita, tapi kita juga mesti belajar untuk siap nih di transisi ini bisa aja terjadi gelombang-gelombang nih, transisi ini bisa aja dinamikanya naik turun, membuat kita jadi nggak susah untuk bertahan gitu ya. Nah ini juga disiapkan bahwa kita mampu untuk mengatasi itu dengan growth mindset tadi, atau pemikiran yang terbuka. Bahwa ya ini memang dinamikanya nih, transisinya memang seperti ini gitu ya. Dan itu terus bisa kita mesti ada yang menjadi pegangan bagi kita juga ya. Ini pentingnya kita kalau dalam satu grup adalah support ya, dari antara anggota tim dengan anggota tim yang lain. Kemudian setelah itu kita belajar untuk menjadi fleksibel ya, fluid dalam arti bahwa kita untuk sesaat kita mungkin mesti belajar untuk seperti air mengalir. Ya, kemana arah perubahan bentuk itu ya kita memang harus ikut mengisi itu. Ya, dan itu mesti ditanamkan, di-exercise-kan di dalam diri kita. Nah, ini yang disebut dengan mentality tadi. Ya, jadi selain bahwa kita belajar new skills, acquiring new skills, kita juga mempersiapkan dan menggunakan mental kita secara tepat dalam menjalani perubahan itu sendiri. Dan kalau itu sudah berjalan dan juga ada support, dukungan yang cukup ya dari lingkungan kita, ya, maka kita pun bisa melakukan perubahan itu kok. Iya, menarik sekali nih. Refleksi diri saya juga nih Pak, untuk bisa menjadi salah satu agen perubahan yang positif. Nah Pak, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih, saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan profesional yang baru aja tune in di channel kita. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, dan juga bila Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan juga share ke rekan-rekan lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak.
Nah, suatu perubahan ini kan tentunya diiringi dengan harapan atau tujuan agar mencapai keberhasilan. Bagaimana kiat menjalankan agar suatu perubahan ini berhasil sih, Pak? Oke. Nah, tujuan dari satu perubahan itu bisa macam-macam ya, belum tentu untuk mencapai satu keberhasilan gitu ya. Tapi bisa saja tujuan itu dibutuhkan karena ada penyesuaian yang harus dilakukan gitu ya. Bahwa kemudian disebut berhasil adalah kalau penyesuaian yang diharapkan tadi, kesesuaian yang diharapkan tadi bisa ditandai, dikenali, diukur ya. Misalnya tadi saya ceritakan kasus manajemen tadi. Dibutuhkan penyesuaian jumlah karyawan dari 100 menjadi 20 misalnya. Dan itu berhasil. Artinya yang 80 mau secara sukarela untuk disesuaikan gitu ya. Jadi artinya ya dengan kata lain diberhentikan dari pekerjaannya. Tapi tidak ada protes, tidak ada apa. Nah, itu keberhasilan yang bisa ditandai. Indikasi keberhasilan dari pengurangan pegawai tadi mungkin saja tidak saja dari bahwa jumlahnya jadi sudah sesuai 80 ke 20, tapi juga ditandai dengan bahwa tidak adanya protes gitu. Ya, tidak adanya protes dari karyawan yang di layoff tadi terhadap proses pengurangan pegawai ini. Ini juga sebagai tanda keberhasilan mereka. Nah, jadi bahwa perubahan itu harus bisa diukur, itu yang saya katakan jelas harus bisa diukur. Kenapa? Karena kita jadi memiliki garis-garis haluan yang benar, yang jelas. Kenapa perubahan ini harus dilakukan? Jadi objektifnya memang tercapai. Nah, ini yang tadi saya katakan keberhasilan, bahwa objektif dari perubahan itu sendiri tercapai. Oke, wah menarik sekali. Tidak terasa nih Pak, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih kepada tips sih Pak. Sebenarnya tips apa nih dari Bapak yang bisa diberikan kepada rekan-rekan profesional agar kita selalu jeli, agile ataupun fleksibel terhadap perubahan sebagai sesuatu yang baik untuk diri kita maupun organisasi. Iya, oke, bagus sekali. Nah, tipsnya begini, perubahan pasti akan terjadi. Perubahan sekecil apapun ada dan itu bisa saja menyentuh kehidupan kita ya. Tapi ada juga perubahan-perubahan yang tidak mesti gitu ya. Jadi kita mesti pintar-pintar memilah diri, memilah fokus kita pada kebutuhan perubahan-perubahan tadi ini. Nah, kiat utama yang saya bisa sampaikan kepada semua orang, sebagai semua teman-teman profesional termasuk diri saya sendiri adalah curiosity tadi ya, dorongan untuk belajar hal baru, dorongan untuk kepingin tahu hal-hal yang berbeda gitu. Nah, ini membuat kita jadi open pikiran kita. Jadi kita punya growth mindset yang sesuai, growth mindset yang proper untuk mengikuti perubahan yang barangkali melibatkan kita di dalamnya gitu ya. Bahwa kita bisa memilih untuk ikut atau tidak ikut pada perubahan itu sesungguhnya itu benar-benar adalah pilihan kita. Jadi, tapi pilihan itu didasari pada hal-hal yang memang kita yakini. Misalnya seperti perubahan ini bukan untuk saya, itu buat orang lain, silakan. Kalau saya nggak ikut berubah, maka apakah saya tidak akan ikut berkembang bersama orang lain? Saya tetap akan berkembang karena saya punya modal ini dan ini dan ini. Jadi kembali lagi, kita memiliki pilihan untuk ikut dalam perubahan atau tidak. Ya. Dan pilihan-pilihan itu mesti dasari pada pengenalan kita terhadap kemampuan kita diri sendiri. Oke, wah terima kasih banyak nih, menarik sekali. Saya banyak belajar nih terkait bagaimana ya beradaptasi dengan perubahan gitu ya. Semoga sesi kali ini bisa bermanfaat nih Pak bagi rekan-rekan profesional lainnya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, sudah mau menyempatkan waktu untuk sharing bersama rekan-rekan profesional. Semoga sehat selalu ya Pak, kita bisa berjumpa lagi di lain video. Ya, selamat. Sampai jumpa kembali semua rekan-rekan profesional. Sekian perbincangan kita hari ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan profesional tentunya. Dan juga bila Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe YouTube channel Deco Learning untuk update video lainnya. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Bye-bye.
Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.